di tenggorokannya dia ini ada kayak busa buat cuci piring tuh yang besi. Busa cuci piring. Iya, yang besi itu tuh, yang kayak sekumpulan kawat-kawat itu ada nyangkut di sini. Jadi dia nggak bisa napas, dia cuma bisa nangis saja. Kenapa sih gua mulu yang diserang? Salah gua apa? Itu ponakan saya itu hampir mati. Tapi kalau Bang J sendiri ngelihat sosok dia seperti apa? Kalau sosok dia sih serem aja gitu bawaan. Apa ya? Kayak genderuwo gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Helmi, host Fada Horor. Semakin dekat, semakin menyeramkan. Di obrolan kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang bernama Bang Nj, yang akan menceritakan kisah misterinya, kisah horornya, petaka perebutan hak waris keluarga. Untuk sahabat Fada Horor yang ingin menceritakan pengalaman horor dan mistisnya, bisa langsung hubungi di Instagram Fada_channel atau bisa hubungi di WhatsApp 0812 8715 8680. Untuk selalu support channel YouTube kami, like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat. Kesibukan sehari-hari apa Bang J? Kalau di rumah sih cuma jadi pengurus RT aja. Oh, pengurus RT, berarti enak ya pengurus RT biasanya? Ya bisa dibilang sedikit-sedikitnya ngebantu rakyat lah. Bantu rakyat ya, wah nggak coba jadi anggota DPR gitu? Enggak ya? Enggak dulu. Oh. Bang J, ini Bang J mau menceritakan tentang konflik keluarga, bisa dikategorikan itu ya? Iya. Dan di situ pasti ada nilai mistisnya ya? Iya. Bisa diceritain nggak Bang J? Ya jadi awal mulanya itu dari pas ada nenek meninggal sih. Jadi nenek itu punya 4 orang anak yang bisa dibilang mereka udah masing-masing berkeluarga lah. Nah nenek itu pun pas semasa hidupnya itu banyak hartanya, kayak rumahnya itu ada 4. Jadi pas nenek itu meninggal, pembagian rumah itu yang harusnya merata, tapi ada satu istri dari anaknya si nenek tersebut yang maunya tuh harta warisan tuh dia lebih banyak. Jadi yang tadinya keluarga itu harmonis, pas neneknya meninggal jadi berantakan nih semuanya, banyak konflik. Sampai akhirnya si mantu itu ada main dukun gitu. Jadi nenek ini apanya Bang J? Kalau nenek ini sebenarnya sepupunya nenek saya. Jadi nenek Bang J sama nenek yang ini sepupuan gitu ya? Masih hubungan keluarga masih deket lah ibaratnya. Itu dilanjut pas pembagian warisan itu salah satu anak si nenek ini ada yang meninggal, tapi kan dia punya anak itu kan bisa mewariskan juga. Akhirnya dibagi tuh rumahnya yang ada 4, ya udah dibagi ke 4 orang anak itu. Dari si nenek itu punya anak berapa? Nenek itu punya anak 4. Punya anak 4. Meninggal 1. Meninggal 1. Udah pembagian nih, udah selesai, udah dirasa udah merata lah. Tapi mantunya si nenek ini tetap ada iri hati itu. Karena seakan-akan dia merasa dia yang ngurus nenek itu. Tapi kan yang benar-benar ngurus nenek itu ya anaknya nenek sendiri kan. Anak yang nomor berapa yang ngurus nenek itu? Yang lebih dekat ke nenek sih anak yang pertama. Anak yang pertama sama ada yang
Satu lagi yang tinggal di Depok, yang kedua, yang pertama sama kedua aja. Yang lebih dekat sama nenek. Iya, ada yang tinggal bareng sama si nenek, cuma kurang memperhatikan. Itu yang di nomor 4 apa di nomor 3? Di nomor 3. Nomor 3. Iya. Yang meninggal di nomor berapa? Yang meninggal di nomor 4. Nomor 4. Jadi singkat cerita itu awal mulanya kita bisa tahu dia main dukun kayak gitu. Ada satu kejadian di rumah saya sendiri. Saya lagi ada servisan motor sama om saya nih kan. Tiba-tiba ada nih yang saya tahu itu keluarga dari si mantu itu tersebut. Dia gendong-gendong anak kecil datang ke rumah saya nih. Terus cuma ngeliat-ngeliat rumah saya aja, telinga-telingu gitu. Padahal di situ ada saya sama om saya di depan rumah lagi benerin motor. Nggak ada tegur sapanya, nggak ada. Nah, yang kita liatin kan, dia ngerokok. Itu ngerokoknya Samsu terus, tapi nyembur asapnya itu arah rumah saya. Nyembur asap arah rumah saya tuh. Ya udah, kita kan nggak mikir negatif juga dong, karena kan ya udahlah biarin aja. Mungkin karakternya kayak gitu. Gak lama setelah dia pergi, pusing kepala nih. Pusing kepala tuh, saya sama om saya tuh barengan pusing. Kalau saya sendiri kan berarti kan penyakit. Saya barengan pusing nih. Saya tiduran dulu, tiduran di ruang tamu. Nih hati rasanya pengen banget keluar rumah nih. Pas keluar rumah nengok ke dekat mesin air tuh ada pocong. Ya maksudnya kan kalau memang makhluk gaib itu pasti ada. Cuma yang kita bingung tuh udah kita usir, dia nggak mau, tetap dia maunya di situ aja di pojokan. Ya udah kita biarin aja. Tapi bisa diceritain nggak konflik awalnya itu sehingga Bang J itu bisa tahu bahwa dia main dukun, itu alasan utamanya apa? Konflik di awalnya itu apa, tentang apa gitu? Alasan utamanya sih sebenarnya dia ada sakit hati atau marah sama ponakannya sih. Ponakan dari si anaknya si nenek yang meninggal. Ya karena kan ya dia juga punya hak untuk dapat warisan dong. Tapi ini si mantunya ini nggak mau nih kalau anak ini dapat warisan juga. Karena dia nganggapnya toh anaknya si nenek udah nggak ada, udah meninggal, berarti nggak dapet. Itu menurut dia. Sampai akhirnya bisa berujung dia main dukun segala macam. Jadi kita gimana ya? Jadi konfliknya itu si mantu sama ponakan ya. Jadi jatuhnya anak dari cucu dari si nenek itu ya. Cucu dari si nenek. Cucu dari si nenek itu konflik mereka berdua. Awalnya di situ. Iya, Pak. Jadi lanjut di cerita yang tadi ada pocong itu. Besoknya sebenarnya saya mau seminggu ke depan saya mau ada berangkat ke Kalimantan. Karena mau tugas vaksin di sana kan. Cuma nih nenek saya nih sakit nih, setelah kejadian itu sakit di rumah. Pas saya mau izin pamit berangkat, kata nenek jangan berangkat, di sini aja. Memang kenapa nih? Udah temenin nenek aja, kata nenek gitu. Ya udah saya temenin, akhirnya saya batalin tuh, saya berangkat. Ini nenek Bang J atau nenek saya? Nenek kandung ya, bukan yang nenek yang punya warisan itu. Iya. Saya batalin berangkat, saya nggak jadi. Terus saja saya diam di rumah. Sampai akhirnya itu serangan dari si perempuan tersebut datang terus tuh. Kenanya ke anak saya, terus ke nenek saya, tapi ke yang lain-lain nggak bisa dia. Tapi kenapa tujuan dia nyerang Bang J itu apa? Kan nggak ada konflik. Ya, sebenarnya nggak ada konflik sama kita. Tapi di keluarga saya itu yang paling berani, yang paling ditakutin itu
di rumah saya semua orang-orangnya. Tapi pernah ada bentrokan nggak dengan si mantu itu dengan Bang J pribadi atau dengan keluarga Bang J gitu kan? Kalau buat bentrok sih enggak, karena kita buat tegur sapa aja masih tegur sapa sebenarnya. Kalau mungkin dia suka irinya gini kan, kita sama-sama bengkel juga kan. Bengkel om saya di depan rumah, dia di pinggir jalan di lapangan. Dia lihatnya kok lebih rame di rumah saya gitu. Berarti ada faktor iri dengki Iya. tentang usaha masing-masing ya Iya, berarti iya. ya. Terus pas si nenek udah bilang saya nggak boleh berangkat, saya nggak berangkat. Besoknya datang lagi tuh, datang lagi. Ini anak saya nih nggak tahu kenapa nih kalau ngelihat saya, ngelihat om saya, terus ngelihat tantenya kan baru selesai sholat juga kan, nangis aja bawaannya. Pokoknya nggak berani lihat orang gitu. Dia sering nunjuk ke arah yang mesin air itu. Dia bilang takut sama siapa? Takut sama itu ayah, ada setan katanya. Tapi sebelumnya Bang J dengan menceritakan hal ini udah izin dengan keluarga Bang J belum? Udah ya. izin sama keluarga. Tapi nggak apa-apa gitu diizinin gitu Iya. ya. Karena kan ini kan mengenai masalah keluarga ya, Iya. gitu kan. Tapi so far nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Udah dapat izin juga. Dapat dari izin ya. keluarga. Ya dilanjut, setelah itu kita coba panggil yang menurut kita Ustadz dong. Kita tanya sampai kita ada panggil Habib juga. Ini kenapa Bib? Kok bisa kayak gini? Serangan pertama apa yang dia lakuin sama keluarga Bang J? Serangan pertama itu ya bikin yang nenek tiba-tiba sakit itu sih. Kita ke rumah sakit juga. Nenek tuh tadinya orangnya sebenarnya nggak mau ke rumah sakit. Tapi pas nenek sakitnya benar-benar drop parah, ya kita bawa ke rumah sakit. Dokter bilang nenek cuma kecapean aja. Tapi dari analisa dokter sama yang kita lihat kondisi nenek beda gitu. Karena kan ya rumah sakit memang bisa ngelihat itu kan berdasarkan fisiknya juga kan. Benar. Yang buat hal di non fisiknya nggak kelihatan sama dokter kan. Tuh nenek itu sakit begitu jangka waktunya seminggu itu benar-benar seminggu. Jadi benar-benar drop parah sampai nenek nggak mau makan, jarang lah makannya, badannya juga kurus. Nah, kita udah coba panggil yang orang pintar juga, cuma tetap aja mungkin juga Tuhan kasihan sama nenek kan. Jadi lebih baik ya dipanggil aja. Jadi nenek Bang J meninggal. Nenek meninggal. Tapi selama dia sakit itu berapa lama dia sakit sebelum meninggal? Seminggu aja. Seminggu. Iya. Tapi ada hal-hal yang memang terasa gaib nggak dari nenek yang sakit itu? Janggal nggak gitu? Iya, dari nenek tuh sering teriak ke arah kamar mandi. Itu coba tolong dilihat di kamar mandi siapa, ada orang gede banget kata nenek. Ya kita kan nganggapnya kan kita nggak bisa bilang sesuai kenyataan sama nenek kan, karena nanti juga pikiran juga. Jadi kita bilang nggak ada apa-apa kok. Nenek cuma kurang istirahat aja. Tapi sebelumnya belum pernah menceritakan hal itu? Belum. Atau kayak gitu? Belum. Atau mungkin bisa jadi malaikat pencabut nyawa mungkin dengan badan gede gitu kan? Kalau malaikat pencabut nyawa sih mungkin nggak kelihatan sampai kepala gitu ya. Karena kan malaikat kan gede Namanya juga. orang mau mendekatkan azalnya biasanya kan bisa ngaco gitu ngomongnya gitu kan. Nah yang bikin saya penasaran nih, maksud saya itu penyebab konflik yang memang membuat sakit hati itu di perebutan warisan ini
apa gitu maksudnya? Ini sih sebenarnya dari 4 rumah itu kan Apa ada haknya dia yang diambil atau memang dia merasa dirugikan gitu, maksudnya gimana gitu? kalau haknya dia diambil nggak ada. Mm-mm. Cuma kan itu kan rumah yang dibagi-bagi itu si ponakannya dia ini kebetulan dapat rumah yang bisa kita bilang ukurannya lebih kecil. Mm-mm. Nah, tapi ada motor yang di warisan, bisa kita bilang warisan si nenek itu juga. Ada yang dikasih ke ponakannya itu sama si suaminya perempuan itu tuh. Dikasih ke ponakan itu. Mungkin dia nggak senangnya gini kali ya, udah dapet rumah, dapet motor gitu, pemikiran dia. Kita juga ya gimana mikirnya kan, karena kan dia yatim juga. Tapi kan harusnya kan yang mantunya itu harus diserang gitu kan, harusnya kan cucu dari nenek itu kan. Iya. Dan cucu nenek itu ada dapat serangan nggak dari mantunya itu? Yang Bang J tahu itu gitu. Selepas dari rumah saya diserang dulu. Karena sebenarnya di gang itu satu keluarga kan, saya tuh satu gang tuh satu keluarga. Titik terberatnya sebenarnya ada di rumah saya. Menurut pandangan dari Bang J Iya, gitu ya. jadi- Berarti yang harus dihabisin dari rumah Bang J Di dulu rumah gitu saya ya. dulu. Jadi pas setelah nenek meninggal nih, baru nih ada serangan-serangan nih ke si ponakannya itu. Kayak dari istrinya sering kesurupan. Terus ada juga anak di situ, anak yatim ponakan saya itu sering kemasukan juga. Terakhir dia dibuat nggak bisa napas. Jadi ini juga saya berdasarkan orang yang ngobatin ya, karena kan kita panggil orang pintar juga sama Habib juga. Di tenggorokannya dia ini ada kayak busa buat cuci piring tuh yang besi. Busa cuci piring. Iya, yang besi itu tuh, yang kayak sekumpulan kawat-kawat itu ada nyangkut di sini. Jadi dia nggak bisa napas, dia cuma bisa nangis saja. Nah, si anak kecil ini kebetulan bisa kita bilang dia indigo juga. Jadi dia tahu, dia secara langsung dia tahu, sampai dia nangis, dia bilang, kenapa sih gua mulu yang diserang, salah gua apa, katanya. Itu ponakan saya itu hampir mati. Ponakan Bang J yang anak kecil umur berapa Bang J? Dia SMP kelas 1. SMP kelas 1. Perempuan lagi? Perempuan. Oh, dia berkata seperti itu, kenapa sih gua mulu yang diserang gitu? Iya, karena kan dia ngerasa dia nggak punya masalah kan. Kalau dia kan orangnya disuruh sama siapa aja, ibaratnya dia rajin, dia nurut juga sama orang yang lebih tua di situlah. Kita juga nganggapnya dia udah kayak anak sendiri, siapapun bilang dia anak sendiri, karena si bapaknya dia udah meninggal. Terus ibunya juga udah nggak ngurus dia lagi. Terakhir tuh pas abis diobatin kayak gitu tuh, kita benar-benar usaha keras lah buat gimana caranya ini kiriman dari orang ini nih bisa keluar nih. Karena benar-benar agak susah. Itu ponakan saya tuh benar-benar hampir nggak bisa napas gitu. Oke Bang J, nanti kita lanjutkan lagi ceritanya. Biasa kalau Fada Horor ini suka banyak iklannya. Yeah. Nah, jadi nanti bisa kita ceritain lagi setelah kita lihat iklan ini. Sahabat Fada Horor, kita akan lanjut lagi cerita dari Bang J. Semakin menit, semakin waktu, semakin menegangkan. Saksikan Fada Horor setelah yang satu ini.
Terus akhirnya ponakan Bang Jenny diserang terus menerus gitu ya? Iya, sering banget dia diserang. Dan ini yang saya ceritain ini penyerangan yang paling parah. Karena dia mau dibikin meninggal. Kalau menurut si ponakan saya berbicara sama kiriman dari orang itu. Jadi dia ada kontak sama, ada interaksi ada dengan interaksi. sama orang yang ngirimin itu. Iya, sama setannya lah. Kenapa kita diserang, kata dia? Ya, ini anak ini saya mau bikin mati. Jadi dia nanya sendiri, jawab sendiri. Tapi dengan suara yang agak beda. Dia mau dibikin mati, pokoknya anak ini harus mati. Alhamdulillah sih sampai sekarang masih hidup. Bisa ketolong, terus kita bisa sembuhin juga. Karena kita percaya kan takdir cuma Tuhan. Itu proses penyembuhannya dengan siapa, Bang J? Sama kita kenal sama PPSU yang kebetulan dia orang pintar juga sih. Oh, si PPSU. Iya, itu PPSU Palmeriam itu. Lepas berarti dari, PPSU itu udah bisa bersih-bersih lingkungan, bisa bersih-bersih hantu juga, hebat juga itu. Alhamdulillah, karena 5 waktunya jalan juga. 5 waktu jalan juga ya, itu PPSU. Dia bisa memberantas setan juga, keren juga itu PPSU itu. Kapan waktu mungkin bisa dihadirkan itu mungkin? Boleh. Boleh ya. Terus akhirnya PPSU nih tuh ya, yang ngobatin gitu ya. Iya. Kelar dah tuh dengan waktu yang cukup lama. Itu berapa lama itu? Diserangnya itu si dede kecil itu, dede yang SMP itu pernah 4 jam ada itu. 4 jam? Iya. Enggak, jangka waktu lamanya itu seminggu atau 2 minggu atau dalam waktu sebulan? Itu dalam 2 minggu bisa 4-5 kali dia kerasukan. Dalam 2 minggu? Dalam 2 minggu. Oh, berarti nggak begitu sering ya, nggak begitu intens ya? Nggak sering, iya. Mungkin ya seminggu sekali berarti ya, sekali-sekali ini gitu ya? Dicoba sampai akhirnya terakhir dikirim yang paling parah itu. Paling parah sampai mau meninggal. Iya. Akhirnya alhamdulillahnya bisa disembuhin ya Bisa sama sembuh orang yang lagi. bisa gitu ya. Iya. Terus singkat cerita tuh sembuh ponakan. Dia sembuh. Jadi 2 hari 3 hari adem tuh kita tuh. Adem aja gitu seperti biasa kita ngobrol-ngobrol. Memang kita kan sering ngumpul juga kan. Keluarga di situ sering ngumpul di balai-balai. Hari keempatnya malam saya tidur di kamar saya, ada kan genteng saya kan pakai asbes kan. Jadi kayak ada orang nyambit pakai batu gede gitu, bunyinya kenceng tapi asbes nggak pecah. Nah, saya tanya ke yang lain, nggak ada yang dengar. Yang dengar cuma saya sama om saya. Kebetulan itu sekitar jam 1 apa jam setengah 2-an gitu kan. Ya udah, daripada kita berpikir suujon juga, kita tahajud aja. Kita sholat, kita minta sama Allah kalau memang itu bencana buat keluarga kita, tolong dijauhin. Paginya dapat kabar anaknya si perempuan tersebut sakit. Jadi dia sakit kayak anak Om Bang J? Bukan, anaknya yang orang yang suka ngirim-ngirim. Oh iya. Ya. Terus? Jadi imbasnya dia yang tadinya mau ngirim ke kita malah kebalik ke anaknya nih. Anaknya sakit, tapi nggak kelihatan kayak orang sakit, cuma bengong aja. Badan mah sehat, tetap jalan-jalan, duduk bisa, cuma ngobrol sama orang enggak. Itu siang masih ngeliatin anak-anak main aja. Pas malamnya baru dah itu anak teriak-teriakan. Ditanya sama orang tuanya kan, yang ayahnya itu kan, kamu mau kemana? Aku mau pulang. Aku udah diajak. Mau pulang kemana? Ini kan rumah kamu. Enggak, itu aku mau pulang, udah ditungguin. Itu sama temen ayah yang nungguin.
Itu anak itu 3 hari kayak gitu. 3 hari. 3 hari. Jadi sebenarnya si suaminya ini juga nggak tahu kalau istrinya tuh ada iri hati ke keluarganya dia gitu. Nah, suaminya ini imbasnya nih jadi kayak dipikir lu sama aja berdua. Padahal dia nggak tahu apa-apa sebenarnya. Makanya suaminya ada minta tolong juga ke kita kan, tolong dong anak gua nih sembuhin gini-gini. Karena kita mikirnya ya memang dia ponakan ya kita bantu tetap. Ini yang mantunya itu laki atau perempuan? Perempuan. Oh, perempuan. Perempuan mantunya. Dia punya usaha bengkel. Iya. Suaminya dia bengkel. Kalau dianya sih. Nah itu kalau yang ngerokok suka nyemprotin ke rumah Bang J itu suaminya atau gimana? Itu keluarga dari si istrinya. Keluarga dari istrinya. Oh berarti suaminya ini nggak jahat? Suaminya enggak. Oh. Sebenarnya suaminya nggak ada masalah. Karena suaminya sering tukar pikiran juga sama kita kalau ada. Berarti suaminya itu kan saudara Bang J berarti iya, kan? Saudara. Kalau istrinya itu kan berarti kan orang lain berarti. Oh gitu. Berarti itu saudaranya mantunya itu yang suka nyemprotin asap rokok itu. Iya. Itu kalau nggak salah dia kakaknya apa bibinya gitu. Kalau yang kita tahu sih dari orang-orang sekitar rumahnya dia, ya keluarganya begitu semua rata-rata memang. Akhirnya singkat cerita tuh anaknya itu sakit tuh selama 3 hari. Iya 3 hari. 3 hari alhamdulillah sembuh juga anak itu. Kan nggak ngerti apa-apa sebenarnya kan, jadi dia yang kena sasaran. Setelah anak itu sembuh pun dia masih tetap kayak gitu. Terus? Masih tetap, tapi serangannya tuh berupa kayak yang kecil-kecil aja gitu. Berarti itu terakhir serangan-serangan kecil berarti yang ini ya? Iya, serangan kecil aja, jadi kayak ada suara-suara gangguan gitulah. Suara gangguan itu tuh adanya di rumah yang ponakannya dapat terus. Ya seakan-akan jadi mau bikin kayak nggak betah tinggal di situ aja. Cuma selama ini sih cuma sampai 3 hari gitu ada kejadian gitu terus, pokoknya kayak suara kayak orang siul apa sih di sweating kayak gitu-gitu. Itu tuh selalu di kamar mandi. Soalnya kamar mandinya si ponakannya dia ujungnya sama kamarnya dia nih, tolak belakang. Selama 3 hari tuh, selama 3 hari orang yang tinggal di situ agak takut ke kamar mandi kalau malam. Ya karena semuanya dengar, nggak cuma 1-2 orang, jadi semuanya diganggu. Lepas itu sih sekarang sih alhamdulillah udah nggak pernah ada gangguan lagi kalau buat masalah perebutan warisan ya. Jadi sekarang dia bergeser ke permasalahan bisnis aja. Bisnis bengkel tadi ya? Iya, bisnis bengkel. Itu bisnis bengkel tuh sering banget dijailin sama dia. Ya, yang lebih jelasnya sih waktu kejadian kita lagi bongkar Scoopy. Itu motor kita bongkar terus kita kerjain sampai benar-benar selesai. Karena kan spare partnya kan udah diganti semua kan, udah baru semua. Pas malamnya kita pasang, bener, kita coba juga jalan bener, nggak ada masalah. Tapi pas paginya mau diambil sama yang punya, motor nggak hidup. Kita cek semuanya nggak ada yang bermasalah. Semua pengapian semuanya bensinnya normal, itu nggak ada masalah sama sekali.
Akhirnya kan orangnya bilang ya udah nanti aja kalau udah selesai diambil lagi, di kesini lagi gitu katanya. Udah gak lama orangnya pergi, sorenya kita hidupin tuh motor, hidup lagi. Hidup, dipakai jalan, terus kita video call juga sama orangnya, nih motornya hidup nih, suaranya juga udah halus, sudah benar semuanya. Datang lagi orangnya malam habis maghrib, nggak mau hidup lagi motornya. Sampai orang itu bilang, ya udah kalau memang motor ini belum mau hidup, biarin aja dulu. Nanti kalau memang hidup, diantar aja ke rumah. Dia nggak mau ngambil ke sini, takutnya pas diambil mati lagi. Sampai pas di hari ketiga kita hidupin motor, itu normal seperti biasa, normal. Orangnya datang lagi begitu lagi. Tapi udah diperiksa? Udah diperiksa, udah dicek semuanya, nggak ada yang bermasalah. Cuma ada kejadian yang kita bisa bilang itu gaib sih mungkin ya. Dari orang yang tahu itu motor itu ada yang dudukin. Ada yang dudukin. Jadi ini yang ngirim nih pengennya nih kita tuh nggak dipercaya lagi sama orang buat benerin motor. Jadi rusak iya. Gitu ya. Ya udah, kita kan udah tahu kayak gitu kan, kita minta tolong lagi sama orang yang bisa. Kita minta tolong dibersihin sama dia, dihilangin semuanya, dipulangin lagi tuh kirimannya tuh. Diritualin gitu motornya gitu ya. Didoain lah. Udah selesai kayak gitu, udah selesai didoain sama dia, kita hidupin itu motor hidup. Orangnya kita telepon, datang, kita suruh hidupin, alhamdulillah hidup lagi. Itu yang ritualin siapa? Yang ritualin masih orang yang sama. Orang yang sama. Iya. Muka agama di situ gitu ya. Iya. Yang bisa ya. Yang bisa. Jadi kata dia kalah di dalam perebutan harta warisan, akhirnya dia senggol lah. Hal lain nih, biar. Berarti secara detail itu si yang orang bisa itu mengarahkan suatu hal yang terjadi ini kepada mantu dari nenek itu. Iya. Jadi kan si pembuktian dari yang bisa itu apa biasa? Itu yang Bang J tahu. Kalau bahwa itu yang melakukan itu ya si orang ini. Pembuktiannya kita pakai mediasi sih. Mediasi. Iya. Jadi mediasinya kan ada satu orang yang dimasukin ke kirimannya dimasukin ke orang tersebut. Dari situ kita tanya-tanya itu. Terus kita tanya jelasnya, dia jawab, dia memang nggak nyebut nama, tapi dia bilang ciri-cirinya gimana, disebutin lah ciri-cirinya semuanya. Terus rumahnya di mana? Rumahnya di depan, persis dekat MCK. Itu yang kita dapat dari yang akhirnya mediator. Mengambil kesimpulan bahwa masih orang yang sama. Iya. Terus pada akhirnya terus-terusan tuh sampai kejadian berapa lama untuk persaingan di bengkel itu, di ngejailin bengkel? Persaingan di bengkel sih cuma sampai di motor itu aja udah. Ya mungkin kita nggak tahu juga ya selebihnya dia ada penyerangan lagi atau enggak. Tapi sejauh ini alhamdulillah sih lancar aja. Terus setelah kejadian ini apa yang Bang J lihat dari si pelaku itu? Apa ada sabab-musababnya gitu kan? Yang ditunjukin dari sesuatu hal yang sepanjang ini terjadi gitu.
Jadi si efeknya ke si pelaku ini, dia lebih sering nutup diri yang pertama, terus ngobrolnya juga sama orang-orang tertentu aja. Terus juga kalau orang-orang, kadang orang ada yang suka ngeliat dia kok parasnya aneh gitu. Memang anehnya kenapa kan, kadang kita suka nanya juga kan. Kalau orang yang nggak tahu ngeliat dia kan, ya kita tanya aja, ini kenapa, memang ini parasnya kok sama gitu dengan kayak kuntilanak. Ya, itu pandangan orang yang benar-benar ngelihat dia sih ya. Tapi kalau Bang J sendiri ngelihat sosok dia seperti apa? Kalau sosok dia sih serem aja gitu bawaannya. Apa ya, kayak genderuwo gitu lah. Kalau Bang J ngeliatnya seperti genderuwo. Iya. Kalau yang lain-lain kuntilanak. Yang gitu lain ya. kuntilanak. Dua berubah berarti dia. Serem memang. Kalau itu penilaian orang-orang lain juga, bukan penilaian dari keluarga juga. Jadi Bang J sendiri ngeliat si sosok mantu ini seperti genderuwo ya? Iya. Serem gitu, perawakannya gede banget. Tapi setiap kali ketemu apa yang memang ada suatu waktu? Nggak setiap kali ketemu sih. Biasanya tuh cuma tiap di atas jam 7 aja, jam 7 malam. jam 8 ya. Jam 7 jam 8 tuh dia kayak berubah gitu ya? Iya. Terus dari yang saudara-saudara Bang J gitu kan, pelajaran yang diambil ini ketika sudah selesai ini apa yang pelajaran yang dibicarakan gitu sekeluarga gitu, bahwa ya setidaknya kita bukan menuduh gitu kan, tapi oh dia cukup tahu. Terus apa yang pada akhirnya membuat keluarga Bang J itu yang diserang lah, atau yang dikerjain itu bengkelnya, menyikapinya seperti apa? Kalau keluarga sih nyikapinya kita nggak perlu balas sebenarnya. Karena kan ya kalau dia kayak gitu kan berarti dia kan nggak punya Tuhan kan. Kalau kita nyikapinya biarin aja, kita punya Tuhan, nanti juga bakal ada yang balas kok. Bakal ada orang lain yang balas. Kalau kita balas ya kita sama aja dong sama dia. Siap, benar-benar setuju banget nih Bang J. Bang J, makasih banyak Bang J atas waktunya, ceritanya, pengalaman horornya, pengalaman mistisnya. Mudah-mudahan ini bisa jadi suatu pelajaran ya. Amin. Bang J, makasih ya. Sahabat pada horor, berikut cerita dari Bang J mengenai tentang konflik keluarga. Bagaimana kita menyikapinya mengenai masalah tentang konflik keluarga, entah itu warisan, entah itu dari segi bisnis, pasti itu akan terjadi di lingkungan kita, maupun lingkungan tetangga, maupun lingkungan keluarga sendiri. Oleh sebab itu, kita harus bisa berhati besar, punya pemikiran yang positif, bahwa pada dasarnya semua itu tidak ada artinya. Jadi pelajaran yang bisa ambil adalah ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas luas. Apapun yang terjadi kita serahkan kepada Allah. Untuk sahabat pada horor yang ingin menceritakan pengalaman horornya, bisa langsung DM di Instagram Fada_TV, atau bisa WhatsApp di nomor 0812 8715 8680. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.